Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Widianti Utami dari kelas Semba 45C dengan konsentrasi Strategic Management. Pada kesempatan kali ini, izinkan saya memaparkan tesis saya yang berjudul Analisis Implementasi Sistem Pengukuran Kinerja Organisasi, Studi pada BPJS Kesehatan. Sama dengan perusahaan atau lembaga lain, BPJS Kesehatan juga menghadapi beberapa tantangan. Saat ini tantangan yang dihadapi antara lain terkait aset neto yang terus menurun, universal health coverage dengan tantangan 100% semua penduduk tercover JKN, yang ketiga keaktifan peserta, di mana peserta aktif adalah peserta yang iurannya terbayar sehingga bisa mengakses layanan, dan saat ini peserta non-aktif juga semakin meningkat. Yang keempat, biaya pelayanan yang tinggi dan terus meningkat. Yang kelima, cost per member per month yang lebih besar daripada premium per member per month. Dan yang keenam, dari sisi SDM, di mana full-time equivalent yang tidak ideal atau overload. Dari berbagai tantangan yang dihadapi tersebut, tentunya BPJS Kesehatan membutuhkan strategi yang optimal untuk menghadapi tantangan. Melalui Undang-Undang 25 tahun 2004, pemerintah sebetulnya telah mengamanatkan kepada kementerian lembaga untuk membuat rencana strategis yang membuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, dan juga kegiatan sesuai dengan tupoksinya, berpedoman pada RPJMN dan juga prioritas pembangunan nasional. Sementara dalam RPJMN sesuai dengan Perpres 18 tahun 2020, terdapat indikator untuk mengukur peningkatan perlindungan sosial melalui cakupan kepesertaan JKN. Targetnya adalah 98% di 2024. Untuk memenuhi tuntutan tersebut, BPJS Kesehatan telah memiliki peta strategi untuk menyusun inisiatif strategi, peta strategi unit, target kinerja dan alignment, penyusunan RKAT dan juga MONEF yang dijabarkan dalam 16 sasaran strategis dan juga 50 indikator kinerja utama. Berkaitan dengan indikator kinerja tersebut, DJSN sebagai salah satu pengawas BPJS Kesehatan menerbitkan Peraturan DJSN 1 tahun 2022 yang mengatur tentang pedoman penetapan target kinerja dan juga penilaian capaian kinerja BPJS. Pada peraturan ini terdapat perbedaan dari tahun 2021 dan juga 2022, yaitu adanya modifikasi pada perspektif pengukuran kinerja organisasi. Disampaikan dalam peraturan tersebut bahwa modifikasi mengadaptasi dari konsep balance scorecard. Dari latar belakang tersebut didapatkan beberapa rumusan masalah, yaitu yang pertama terdapat gap antara amanat regulasi yang ditetapkan pada Perpres 18 2020 dengan indikator capaian kinerja yang ditetapkan oleh DJSN. RJPMN menetapkan tahun 2024 cakupan kepesertaan 98%, sedangkan pada ICK DJSN target capaian kinerja tidak diukur. Yang kedua, terdapat gap antara indikator capaian kinerja yang telah dibuat BPJS dengan indikator capaian kinerja yang dibuat DJSN. Beberapa IKU yang dianggap penting oleh BPJS Kesehatan tidak diprioritaskan dalam ICK DJSN. BPJS Kesehatan telah merencanakan dan menetapkan 50 indikator kinerja utama, sedangkan DJSN di tahun 2023 menetapkan 29 indikator capaian kinerja. Selain itu, terdapat capaian kinerja dengan skor di bawah target, yaitu pada aspek kepesertaan dengan skor yang masih di bawah 100, yaitu 76. Model konseptual yang digunakan dalam penelitian ini menghubungkan antara visi, misi, strategi, dan 4 perspektif Modified Balance Scorecard yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan, yaitu perspektif keuangan, pelayanan, kepesertaan, dan organisasi yang diukur untuk mencapai kinerja organisasi. Terdapat 2 pertanyaan yang dikaji dalam penelitian ini, yaitu yang pertama bagaimana implementasi sistem pengukuran kinerja dengan pendekatan balance scorecard modifikasian di BPJS Kesehatan. Yang kedua, aspek-aspek apa yang dipertimbangkan dalam pemodifikasian balance scorecard. Penelitian ini mengacu pada model pengukuran kinerja balance scorecard Kaplan dan Norton yang juga menghubungkan visi, misi, strategi dengan pengukuran kinerja, di mana pengukuran kinerja mengacu pada 4 prinsip dasar, yaitu finansial, pelanggan, proses bisnis internal, dan juga proses belajar dan berkembang. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kasus, dan untuk pengumpulan data menggunakan triangulasi dengan mengkolaborasikan informasi yang terkumpul dari beberapa sumber dan juga cara. Adapun sumber data primer menggunakan wawancara semi terstruktur dan juga didukung data lainnya seperti dokumen internal. Desain penelitian yang digunakan mengacu pada Henning yang terbagi dalam 3 siklus, dimulai dari siklus desain, kemudian pengumpulan data, dan juga siklus analisa. Interview mendalam dilakukan kepada 2 kelompok narasumber, yaitu dari BPJS Kesehatan dan juga DJSN. Dari BPJS Kesehatan terdiri dari 3 orang, yaitu 1 orang BOD, 1 orang BOD-1, dan 1 orang BOD-2. Sedangkan dari DJSN terdiri dari 2 orang, yaitu ketua dan juga 1 orang anggota. Secara ringkas, penelitian ini menemukan 49 koda yang dikategorisasikan dalam 9 kategori yang terdiri dari strategi, kemudian aspek pemodifikasian, kemudian perspektif kepesertaan, perspektif pelayanan, capaian kinerja, balance scorecard, visi dan misi, perspektif keuangan, dan juga perspektif organisasi.
Koda-koda yang ditemukan dicatat dalam buku koda yang berisikan penjelasan terkait nama, deskripsi, dan juga cara penerapan koda di dalam teks. Buku koda ini merupakan referensi sentral dari semua koda yang ditemukan dalam penelitian ini. Hasil dari buku koda digunakan untuk membuat thick description yang bertujuan bukan hanya mendeskripsikan data, tapi juga mengeksplorasi konteks di mana tindakan itu terjadi, meliputi nuansa pada saat interview, frekuensi dari masing-masing koda yang disebutkan oleh narasumber, dan juga hubungan dengan koda lainnya. Kemudian dilakukan komparasi perspektif antara masing-masing kelompok narasumber terhadap setiap koda yang ada. Berdasarkan hasil komparasi, ditemukan masing-masing perspektif atas masing-masing kelompok untuk semua koda telah sejalan. Selain itu, terdapat beberapa koda yang hanya ada pada satu kelompok, misalnya amanat konstitusi yang hanya disebutkan oleh kelompok 2 atau DJSN, dan juga kapabilitas SDM yang hanya disebutkan oleh kelompok 1 atau dari BPJS Kesehatan. Konseptualisasi modifikasi balance scorecard yang didapatkan dari penelitian ini adalah visi, misi, dan strategi menjadi dasar penerapan pengukuran kinerja organisasi. Namun demikian, metode pengukuran kinerja organisasi dengan balance scorecard modifikasi di BPJS Kesehatan dengan 4 perspektif yaitu kepesertaan, pelayanan organisasi, dan keuangan mendapatkan bahwa pengukuran kinerja tidak hanya didasari oleh visi, misi, strategi, melainkan ada aspek lain yang mempengaruhi, di mana dalam penelitian ini antara lain perspektif DJSN, amanat konstitusi, insentif, dan juga amanat regulasi. Terdapat hubungan antara visi, misi, strategi, sistem pengukuran kinerja dengan pendekatan balance scorecard modifikasian dengan kinerja organisasi. Juga terdapat modifikasi penerapan pengukuran kinerja di BPJS Kesehatan dengan pendekatan BSC yang mengacu pada amanat konstitusi dan juga regulasi dengan menitikberatkan BPJS Kesehatan sebagai badan nirlaba. Secara keseluruhan, modifikasi ini tidak menempatkan aspek finansial di dalam bobot terbesar, melainkan fokus pada aspek pelanggan, pada perspektif pelayanan dan juga perspektif kepesertaan dengan bobot terbesar, dan ini sejalan dengan penetapan indikator kinerja di masing-masing perspektif. Oleh karena itu, pengembangan teori yang didapatkan adalah yang pertama, selain visi misi strategi yang telah ditetapkan dan menjadi acuan pengukuran kinerja, terdapat aspek pemodifikasian sebagai dasar pemodifikasian pengukuran kinerja BSC untuk lembaga nirlaba. Yang kedua, dengan balance scorecard modifikasian yang diterapkan, kinerja organisasi yang fokus pada aspek pelanggan akan tercapai dengan baik, sesuai dengan visi yaitu untuk mewujudkan jaminan kesehatan yang berkualitas, berkelanjutan, berkeadilan, dan juga inklusif. Pengembangan teori ini selaras dengan beberapa teori yang dikemukakan oleh para ahli, yaitu Gaspers, yang mengatakan bahwa berbeda dengan perusahaan pencari laba, fokus utama organisasi pemerintah adalah untuk masyarakat dan juga kelompok tertentu, dan tujuan difokuskan untuk pelanggan dan pemegang saham. Kaplan dan Norton juga menyatakan bahwa perspektif finansial memberikan target jangka panjang yang jelas untuk perusahaan mencari laba, tapi untuk organisasi pemerintah dan nirlaba, perspektif finansial bukan menjadi tujuan. Selanjutnya adalah Niven yang juga menyatakan bahwa pada sektor publik, balance scorecard adalah turunan dari misi organisasi yang menjadi hal utama dalam menyelenggarakan organisasi, di mana inti dari balance scorecard adalah strategi. Adapun perspektif pelanggan menjadi perspektif utama yang menjadi fokus organisasi sektor publik. Setelahnya adalah perspektif keuangan, sedangkan perspektif proses bisnis internal mendukung keberhasilan capaian di perspektif pelanggan. Adapun kesimpulan yang didapatkan dari penelitian ini yang pertama adalah implementasi pengukuran kinerja dengan balance scorecard di BPJS Kesehatan telah menerjemahkan visi misi, strategi, dan juga telah dituangkan dalam perencanaan strategis di BPJS Kesehatan, dikomunikasikan dan juga dilakukan alignment melalui KPI, juga telah dilakukan monef untuk umpan balik dan perbaikan strategis. Yang kedua, pada balance scorecard modifikasi yang ditetapkan oleh DJSN, perspektif finansial masih sama dengan konsep balance scorecard Kaplan dan Norton, sedangkan perspektif lainnya terdapat penyesuaian, yaitu menjadi perspektif pesertaan, perspektif pelayanan, dan juga perspektif organisasi. Hasil analisa terhadap indikator capaian kinerja pada masing-masing perspektif balance scorecard yang dimodifikasi dan juga dipadankan dengan indikator capaian kinerja Kaplan dan Norton, didapatkan bahwa yang pertama, perspektif finansial sudah sejalan dengan konsep BSC Kaplan dan Norton, fokus pada peningkatan pendapatan, penurunan biaya, peningkatan produktivitas, serta pemanfaatan aset. Juga optimalisasi strategi investasi. Yang kedua, perspektif kepesertaan merupakan terjemahan dari perspektif pelanggan, yaitu terkait jumlah, retensi, dan juga akuisisi pelanggan. Yang ketiga, perspektif pelayanan merupakan terjemahan dari perspektif pelanggan dan perspektif bisnis proses internal. Perspektif pelanggan terkait dengan kepuasan pelanggan, hubungan pelanggan, dan juga citra juga reputasi. Sedangkan pada perspektif proses bisnis internal yang terkait adalah proses operasi.
Yang keempat, perspektif organisasi merupakan terjemahan dari perspektif proses bisnis internal, juga perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Kaitannya dengan proses bisnis internal, yaitu terkait dengan proses operasi dan inovasi, sedangkan kaitannya dengan perspektif pertumbuhan dan pembelajaran adalah pada aspek kemampuan sistem informasi. Yang keempat, terdapat beberapa perbedaan antara indikator kinerja DJSN dengan yang ditetapkan oleh BPJS Kesehatan sebelumnya. Yang pertama, indikator kinerja yang tidak ditetapkan dalam IJK, yaitu pada perspektif proses bisnis internal. Di antaranya adalah jumlah peserta JKN sebagaimana ditargetkan dalam RJPMN, kemudian tingkat kepatuhan pendaftaran peserta, validitas data peserta, kepatuhan pembayaran iuran, pengendalian iuran, pengelolaan klaim, kecukupan vaskes, jumlah riset, beberapa indikator terkait IT seperti sistem, maturity level, keamanan data, dan juga data analitik. Selain itu juga tidak diukur terkait komunikasi internal, efektivitas kerjasama, engagement stakeholder, GRC, dan juga kesisteman. Selanjutnya yang tidak ada dalam IJK DJSN yaitu pada perspektif pembelajaran dan pertumbuhan. Untuk indikator SDM seperti kompetensi pegawai, employee engagement, kemudian produktivitas pegawai, dan job readiness itu tidak ada. Selain itu, efektivitas layanan hukum, ketersediaan regulasi yang harmonis, good governance, dan juga ketepatan waktu penetapan RKAT tidak diukur. Selanjutnya, perbedaan yang kedua adalah indikator kinerja yang sebelumnya tidak ditetapkan dalam IKU BPJS Kesehatan, antara lain perspektif pelayanan, yaitu terkait promotif preventif, perspektif kepesertaan yaitu terkait jumlah peserta aktif JKN, selanjutnya adalah perspektif organisasi yaitu terkait tingkat tindak lanjut Dewas dan direksi atas rekomendasi DJSN, tingkat pemenuhan data informasi kepada pengawas eksternal, dan juga saran, nasihat, dan pertimbangan Dewas yang ditindaklanjuti oleh direksi. Yang kelima, capaian kinerja BPJS Kesehatan secara rata-rata nilai akhir telah tercapai dengan skor 100% dengan nilai baik. Tapi terdapat capaian kinerja pada perspektif kepesertaan dengan bobot yang cukup besar yaitu 29,02% yang tidak tercapai. Tidak tercapainya indikator ini serta beberapa indikator lainnya disebabkan karena ketidaksamaan persepsi dalam penentuan angka target. Kemudian selanjutnya terkait dengan aspek-aspek yang dipertimbangkan dalam pemodifikasian balance scorecard. Yang menjadi pertimbangan DJSN dalam pemodifikasian balance scorecard untuk pengukuran kinerja BPJS mengacu pada kode yang diperoleh dari hasil wawancara adalah terkait 4 aspek antara lain perspektif DJSN, amanat konstitusi, insentif, dan juga amanat regulasi. Perspektif DJSN mempertimbangkan modifikasi berdasarkan amanat konstitusi dan regulasi, yaitu UUD 45, agar setiap orang memperoleh jaminan sosial melalui sistem jaminan sosial yang dikelola oleh negara. Sehingga BPJS Kesehatan sebagai organisasi publik atau pemerintah harus fokus pada masyarakat sebagai peserta dan stakeholder utamanya, bukan fokus pada laba. Aspek insentif juga menjadi pertimbangan dalam penentuan kinerja. Hal ini dikarenakan capaian kinerja BPJS Kesehatan akan menjadi penentu insentif direksi di BPJS Kesehatan. Adapun rekomendasi dari penelitian ini adalah yang pertama, agar BPJS Kesehatan senantiasa meningkatkan komunikasi dan juga koordinasi dengan DJSN sebelum target pada setiap indikator kinerja ditetapkan, agar adanya kesamaan persepsi antara semua indikator capaian kinerja yang akan dicapai di tahun berikutnya. Yang kedua, aspek sumber daya manusia dalam perspektif organisasi atau perspektif pembelajaran dan pertumbuhan dalam konsep BSJ Kaplan dan Norton perlu ditambahkan pada indikator capaian kinerja organisasi BPJS Kesehatan. Karena sebuah organisasi yang kuat tidak akan bertahan tanpa SDM dan kapabilitas yang baik, termasuk tidak bisa memperkuat capaian terkait perspektif pelanggan dan finansial. Oleh karenanya, adanya beberapa indikator kinerja terkait SDM, sebagaimana disebutkan di atas, perlu masuk dalam indikator capaian kinerja. Yang ketiga, adanya peluang ancaman dan juga tantangan organisasi sangat memerlukan dukungan teknologi dan informasi. Hal ini perlu menjadi perhatian terutama di era globalisasi dan juga digitalisasi, mengingat banyaknya data yang dikelola dan juga tuntutan interoperabilitas dengan kementerian lembaga serta fasilitas kesehatan. Oleh karenanya, BPJS Kesehatan harus mempertimbangkan pengukuran kinerja terkait IT sebagaimana disebutkan di atas. Yang keempat adalah pengukuran capaian kinerja agar lebih mengukur pada kualitas, tidak hanya pada ukuran pemenuhan dengan tujuan selesai dilaksanakan. Yang kelima, pertimbangan modifikasi selanjutnya agar lebih mengacu pada perspektif balance scorecard. Jika terdapat penyempurnaan, disarankan lebih pada pengaturan pembobotan, penyesuaian atau penambahan indikator kinerja, atau penambahan perspektif dengan tetap memperhatikan indikator-indikator yang telah diuji oleh Kaplan dan Norton di masing-masing perspektif. Saran dari penelitian ini yang pertama adalah penelitian selanjutnya disarankan untuk fokus meneliti pada salah satu perspektif balance scorecard secara mendalam, terutama yang menjadi fokus organisasi atau yang masih memiliki capaian yang rendah. Yang kedua, penelitian selanjutnya dapat meneliti implementasi balance scorecard modifikasian sampai ke tingkat daerah.
Demikian paparan saya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.